Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya tercatat dan menjadi seseorang yang ahli ibadah, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjauhi segala perkara munkarat, perkara maksiat, perkara yang mengandung unsur dosa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji terkait hari Valentine, yang mana biasanya ini terjatuh pada tanggal 14 Februari. Sekarang insyaallah tanggal 12 kalau tidak 13. Dalam fenomena masyarakat banyak sekali kepala kaum muda yang mana mereka entah dari mana mereka juga kadang ada yang ikut-ikutan untuk merayakan hari Valentine dengan membeli bunga, membeli coklat dan segala macamnya diberikan kepada tanda kutip kekasih mereka. Ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita pahamkan pada kesempatan yang berbahagia. Hari Valentine atau yang disebut dengan juga hari kasih sayang. Pertama, dalam Islam ini tidak ada istilah hari kasih sayang. Kenapa? Karena setiap hari kaum muslimin dan muslimat pada umumnya selalu menebarkan kasih sayang kepada sesama umat beragama atau lain agama, sebangsa dan setanah air. Jadi tidak ada kekhususan hari kasih sayang, karena setiap harinya sudah kita kaum muslimin muslimah itu mencurahkan kasih sayang yang sangat kepada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik, sebelum kita menindaklanjuti bagaimana hukum ketika ada seorang kaum muslimin yang itu ya tidak paham lah, katakanlah ikut-ikutan melakukan hal dengan unsur niatan karena ada hari Valentine dan segala macamnya. Kita akan sedikit bahas terkait sejarah dari hari Valentine. Di dalam buku yang berjudul Ada Apa Dengan Valentine Day, ya. Saya agak susah juga kalau bahasa Inggris ya. Valentine Day, hari Valentine. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan As-Sofa. Dalam buku ini ada banyak sekali versi yang menjelaskan terkait sejarah hari Valentine ini. Ya, cuman di sini ada dua yang diringkas dalam buku ini terkait sejarah adanya hari Valentine. Ada dua sejarah yang sangat menarik di sini agar kita paham hari Valentine dari apa. Menurut versi yang pertama, hari Valentine ini terjadi karena ada sejarah, yakni Kaisar Claudius II ini menangkap seorang yang bernama Santo Valentine. Kenapa Santo Valentine ini ditangkap oleh Kaisar Claudius II? Karena Santo Valentine ini dia berkeyakinan bahwa Tuhannya itu adalah Isa Al-Masih dan tidak mengakui terhadap Tuhan-Tuhan dari orang Romawi pada waktu itu. Kemudian Santo Valentine ini dipenjara karena Santo Valentine ini tidak mau menerima Tuhan-Tuhan dari kaum Romawi pada waktu itu. Dia lebih percaya bahwasanya Tuhannya ini adalah Isa Al-Masih, dan otomatis Santo Valentine ini dipenjara oleh Kaisar Claudius II. Kemudian ketika masa Santo Valentine ini dipenjara, banyak sekali orang-orang pada zaman itu menuliskan surat kepada Santo Valentine dan ditaruh di jeruji penjaranya. Ini terjadi pada 14 Februari. Ini sejarah yang pertama, versi pertama.
Kemudian sejarah versi yang kedua yang tidak kalah menarik lagi, bahwasanya diceritakan Santo Valentin ini ya, pada waktu itu pada pemerintahan Kaisar Claudius II ini Romawi masih dalam masa-masa perang, yang mana kemudian Kaisar Claudius II ini beranggapan bahwasanya dalam masa-masa perang seperti ini banyak sekali pemuda-pemuda yang harus terjun ke medan perang untuk berperang pada masa waktu itu. Dan Kaisar Claudius II ini menganggap bahwasanya kalau pemuda ini belum berkeluarga, tidak menikah dalam bahasanya itu, maka otomatis para pemuda ini akan semangat dan fokus untuk ikut berperang melawan para musuh-musuh orang-orang Romawi pada waktu itu. Akan tetapi kebijakan yang seperti ini sehingga timbul inisiatif pemikiran Kaisar Claudius II ini menjadi maklumat, menjadi konsensus, ya, menjadi suatu undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Akan tetapi Santo Valentin ini tidak menyetujui terkait apa yang menjadi maklumat dari Kaisar Claudius II ini. Apa yang dilakukan Santo Valentin terkait ketidakmauannya Santo Valentin terhadap konsensus yang diterbitkan oleh Kaisar Claudius II ini? Santo Valentin secara diam-diam ya, menikahkan banyak sekali pemuda ya, dengan kaum wanita yang pada masa itu, gitu. Sehingga Kaisar Claudius II ini mengetahui hal tersebut, maka Santo Valentin akhirnya dipenjara ya. Dan dipenjara kemudian dijatuhi hukuman gantung oleh Kaisar Claudius II ini. Ya, ini terjadi juga menurut versi ini terjadi pada 14 Februari tahun 269 Masehi. Ini bisa dilihat di di karya ilmiah The Watts Box Espolodia Vol 20 tahun 1993. Nah, inilah dua sejarah dari adanya istilah Valentine Day atau Hari Valentin yang biasanya itu jatuh pada tanggal 14 Februari. Itu sejarahnya. Kemudian bagaimana hukum terkait masalah ketika ada para pemuda, pada remaja, kaum muslimin, muslimat terutama, yang mereka tidak paham terkait agama, entah itu tidak bertanya atau tidak mengaji atau tidak segala macamnya ya, atau mungkin memang latar belakang mereka dari agamanya kurang, sehingga mereka ini ikut-ikutan ya, sekalipun tidak meramaikan, ikut-ikutan sesuatu, membeli bunga atau membeli coklat, dan maksud hari besok ini adalah hari Valentine, sehingga mereka memberikan kepada tanda kutip kekasihnya itu tadi ya. Maka di sini ulama kita akan membahas di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, ini karangan Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masur Al-Ba'alawi ya. Ini kitab yang populer di kalangan para santri. Kita bahas di sini, kita baca, kita lihat dalam kitab ini, yakni pada halaman, kita buka dulu ya, di bab di halaman 248 di bab tentang masalah ar-riddah, kemurtadan ya. Beliau berkata di sini terkait masalah bagaimana ketika ada kaum muslimin ini mengikuti gaya hidup mereka pada waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu perayaan-perayaan hari-hari tertentu dari golongan di luar Islam. Di sini beliau berkata, bahwasanya hasiluma dzakarahu al-ulama fi tajzi'i bizil kufa. Hasilnya perkara yang pernah dituturkan oleh ulama di dalam masalah berpakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir.
annahu imma ayyatazaya bizihim mailan ila dinihim wa qasidan at-tasabbuh bihim bi si'airil kufar aw yamsi ma'ahum ila muta'abbadatihim fa yakfur bidzalika fihima. Ada beberapa maksud dan tujuan ketika kita seseorang itu atau kita, ya naudzubillah min dzalik, ya, seseorang itu mengikuti gaya mereka ketika perayaan hari-hari tertentu. Di sini diceritakan bahwasanya tadi yang sudah dibaca, jadi apabila seorang muslim yang mempergunakan perhiasan atau aksesoris seperti yang digunakan oleh kaum kafir dan tersebit atau muncul ya rasa di hatinya kekaguman pada agama mereka, ya, dan timbul rasa ingin meniru gaya mereka, ya, maka otomatis orang ini dihukumi kafir. Jadi ketika kita ngikut-ngikut pakai pakaian seperti mereka, ya, aksesoris pakai aksesoris mereka, ya, karena ada ada rasa senang di hati ketika kita melihat perayaan-perayaan mereka seperti itu. Maka orang yang seperti ini, naudzubillah, menurut beliau di sini orang ini sudah kafir. Atau seorang muslimin ini, ya, atau kita juga, ya, sengaja menemani mereka ke tempat peribadatan mereka untuk merayakannya. Nah, ini juga kafir hukumnya, ya, kufur hukumnya. Dan orangnya dikatakan kafir, hukumnya kufur. Itu, ya, kalau semuanya tersebit di hati kita kekaguman, ya, terhadap perayaan-perayaan yang dilakukan mereka. Kemudian di sini beliau melanjutkan, wa imma allayak sudu kadzalik wa imma allayak suda kadzalik bal yaksudu at-tashabbuh bihim fi si'airil 'aid aw at-tawassuli ila mu'amalati jaizah ma'ahum fayatham. Dan kalau semuanya dalam hati muslimin ini ketika ikut-ikutan memakai pakaian seperti mereka atau aksesoris mereka pada perayaan-perayaan tertentu, akan tetapi tidak tersebit di dalam hatinya kegaguman terhadap perayaan agama mereka, ya, maka hal ini, perilaku orang seperti ini dihukumi dosa. Ya, saya ulangi lagi, kalau semuanya kita ikut mereka, berpakaian gaya mereka, menggunakan aksesoris mereka pada perayaan-perayaan tertentu, tapi tidak tersebit di hati kita kekaguman terhadap perayaan mereka, ibadah mereka, keagamannya mereka, maka kita tidak kufur hukumnya. Ini tidak kufur hukumnya, tapi dosa. Kemudian dia melanjutkan dalam kitabnya dari yang tadi, melanjutkan, wa imma ayatafaqqa lahu min ghairi qasdin fa yukrahu kasyaddir rada fi shalat. Dan kalau semuanya kaum muslimin ini kita bisa jadi kita, ya, naudzubillah, ikut-ikutan gaya-gaya mereka, berpakaian memakai aksesoris tadi itu dalam perayaan-perayaan hari-hari tertentu mereka, ya, tanpa tersebit di hati kita, ya, atau tanpa ada maksud apa-apa, ya, kita memakai aksesoris itu, maka itu memakai baju seperti perayaan mereka atau aksesoris yang dipakai mereka ketika perayaan mereka, tapi tidak ada maksud tujuan apa-apa kita di situ, ya. Kita memakai itu tidak ada tujuan, tidak tersebit di hati kita kekaguman, juga tidak tersebit apa, nah, ya, pokoknya pakai pas waktu itu aja gitu, ya, tidak ada tujuan apa-apa, maka hukumnya adalah makruh. Inilah pendapat dari Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Mas'ur al-Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Nah, itu. Jadi alangkahnya, ya, janganlah kita ikut-ikutan ikut-ikutan merayakan yang namanya Hari Valentine, ya. Karena Hari Valentine ini tidak disyariatkan dalam Islam. Jika
panjenengan atau Anda para kaula muda, ya para pemuda-pemudi, jika Anda orang Islam yang beragama Islam, Muslim yang sejati, maka tebarkanlah kasih sayang pada semua makhluk di muka bumi ini. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih. Masa kita tidak pengasih? Allah saja Tuhan kita Maha Pengasih, apalagi kita sebagai hambanya. Apakah kita harus membenci sesama? Tidak perlu seperti itu. Kita kasihi semuanya, semua makhluk yang ada di muka bumi, sekalipun itu hewan, kita kasih sayangi. Ya. Jangan kita aniaya segala macamnya. Inilah jati diri dari Islam. Ar-Rahman, ya, kasih sayang Allah, kasih sayang dalam konsep Islam ini tidak ada perayaan sama sekali, atau ada istilah Valentine Day, itu dalam Islam tidak ada. Dan jangan ikut-ikutan, ya, agar kita tidak termasuk apa yang disinggung dalam hadis Nabi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikut atau menyerupai, ya, sebagian dari kaum, maka dia masuk pada sebagian kaum itu sendiri. Jangan sampai kita dihukumi seorang yang kafir, yang kufur, ya, seperti itu. Ya, saya wajar mungkin dari para pemuda-pemudi pada umumnya memang kurang pemahaman agama. Dengan adanya pemahaman atau penjelasan seperti ini, kami, terutama saya pribadi, khususnya mengharapkan semua kaum muslimin yang belum taat kepada Allah, belum maksimal beribadah kepada Allah, juga saya belum bermaksimal beribadah kepada Allah, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah SWT sehingga kita dijauhkan segala, ya, dari perkara-perkara yang menjerumuskan kita kepada kekafiran. Alhamdulillah, mungkin sedikit ini yang kita bahas. Kita lanjut kepada season-season atau hari-hari selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang baru terkait materi-materi keagamaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.